Nah, pada pertemuan sebelum UAS kan kita sudah mengenal bahwasanya ada hiperbola ya teman-teman. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, hiperbola seperti ini. Nah, ini kan anggap ini jarak ini sama ini anggap saja sama ya teman-teman. Nah, hiperbola di bidang 2 ini dalam bidang 3 akan kita bawa ke bidang 3. Nah, dalam bidang 3 sendiri pada gambar ini maka sumbu ini merupakan sumbu Z-nya dan ini ada sumbu X. Nah, terus ini ada silindernya. Nah, seperti ini. Jadi awal mula hiperbolida ini merupakan hiperbola dari bidang 2 yang akan kita bawa ke bidang 3. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan kita jelaskan pada slide yang selanjutnya. Nah, di sini hiperbola sendirian dibagi menjadi 2, yaitu hiperbola daun 1, hiperbola daun 2. Mungkin teman-teman mulai bertanya, apa sih bedanya hiperbola daun 1? Apa sih bedanya hiperbola daun 2? Bagaimana bentuknya? Nah, ini akan kita tampilkan pada slide ini. Bisa di next, Mas. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang kiri dulu, tapi kita fokus pada gambarnya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini hiperboloida yang daun 1. Kita next, Mas Ilham. Nah, ini hiperbolida yang berdaun 2. Bisa kita lihat ya, perbedaannya apa. Kalau hiperboloida berdaun 2, ini tidak gandeng ini. Nah, ini tidak gandeng. Kalau hiperbolida berdaun 1, itu gandeng. Saya kembali ke hiperbolida berdaun 1, Mas. Nah, itu kan terlihat gandeng ya. Sampai sini mungkin sudah paham ya teman-teman terkait perbedaan hiperbolida berdaun 1 dan berdaun 2 dalam grafiknya. Nah, persamaan umum dari hiperbolida berdaun 1 sendiri bisa kalian lihat ini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat A, B, dan C tidak boleh sama dengan 0. Bidang simetris XOY, bidang YOZ, dan bidang XOZ. Panjang sumbunya yaitu 2A dan 2B. Nah, dalam hiperbola berdaun 1, ini sumbunya ada 2, yaitu di sini pada sumbu Y ini. Nah, dan yang kedua pada sumbu X di sini. Nah, yaitu panjang 2A dan 2B. Irisan dalam hiperbola berdaun 1 ini ada 3, yaitu yang beririsan dengan bidang XOY yang merupakan elips. Yang kedua itu beririsan dengan bidang XOZ ataupun bidang YOZ yang merupakan hiperboloida. Nah, dalam hiperbola daun 1 sendiri itu memiliki 4 titik puncak, teman-teman. Yang pertama ini titik puncaknya. Di sini negatif A, 0,0, di sini A, 0, negatif A, ini 0. Nah, ini A, ini 0. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini titik-titik puncaknya. Nah, pada persamaan umum hiperbola berdaun 1 ini, itu memiliki ciri ini, memiliki satu variabel yang bernegatif. Nah, tidak tentu variabel negatifnya di sini. Bisa saja ini positif, ini yang negatif. Ini yang negatif. Bisa saja ini positif, yang negatif di sini. Nah, itu bisa saja. Nah, variabel yang bernilai negatif tersebut menandakan sumbu hiperbola daun satunya. Dalam konteks persamaan ini kan yang nilai bernegatif adalah ini Z-nya. Maka sumbu putarnya atau sumbu dari hiperbola daun satunya itu Z-nya ini. Nah, ini. Nah, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang semakin membesar. Nah, ini kan bisa dilihat ini kan semakin membesar dari sini.
Nah, ini kan semakin membesar. Nah, hiperbola untuk hiperboloida berdaun 1 ini seperti ini, teman-teman. Untuk hiperbola berdaun 2 bisa di next itu Mas Arifin. Nah, untuk persamaan hiperbola berdaun 2 ini memiliki persamaan seperti ini. Kalau tadi hiperbola berdaun 1 kan yang negatif, yang persamaannya negatif kan 1. Kalau yang hiperbola berdaun 2 itu yang justru positifnya yang 1. Hanya variabel positifnya 1. Dalam konteks ini X-nya saja yang bernilai positif. Nah, ini terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola yang membentuk dua buah corong. Nah, ini bisa kita lihat ya, terlihat jelas di gambar ini. Nah, bisa kita terlihat jelas di gambar. Nah, ini panjang sumbunya 2A. Ini panjang sumbunya mana? Panjang sumbunya ini 2A. Nah, ini 2A. Ini 2A. Nah, irisan dengan bidang sejar XOY dan XOZ ini merupakan hiperbola. Sejar YOZ tidak memiliki irisan dengan hiperbola. Kenapa tidak memiliki irisan? Nah, kita lihat saja di sini. Ini kan tepat pada, nah, nggak ada di sini kan tidak dilalui oleh garis ini kan, tidak dilalui oleh garis A ini. Nggak berpotongan dengan hiperboloidanya. Yang memiliki dua puncak yaitu negatif A, 0,0 dan A, 0,0. Nah, ini itu di sini. Dan pada persamaan hiperboloida dan 2 memiliki dua variabel yang bernilai negatif. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, dua variabel yang bernilai negatif. Dan variabel yang bernilai positif, maaf ya teman-teman, banyak yang timbul. Bernilai positif itu menandakan sumber hiperboloida daun 2-nya. Nah, tadi yang hiperboloida berdaun 1, yang negatifnya itu sumbu putarnya. Kalau hiperboloida berdaun 2, justru yang positif yang sumbu putarnya. Mungkin dari sampai sini teman-teman sudah dapat memahami ya unsur-unsur dari hiperboloida berdaun 1 dan hiperboloida berdaun 2. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan umumnya. Kok bisa didapatkan persamaan umum seperti ini, itu asal-usulnya seperti apa. Next. Nah, hiperboloida daun 1. Nah, persamaan hiperboloida berdaun 1. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, yang sisi kiri ini teman-teman. Rumus hiperbola berdaun 1 ini bisa dibuktikan dengan menggunakan gerakan sebuah elips mengikuti bentuk hiperbola. Elipsnya mana? Ini elipsnya. Nah, ini elipsnya. Pada penjabaran kali ini, kelompok kami ini menggunakan hiperbola yang vertikal. Nah, dimisalkan pada bidang XOY, ini bidang XOY ya, terdapat sebuah elipsnya ini, dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada bidang YOZ, itu terdapat sebuah hiperbola. Hiperbola dengan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per Z kuadrat sama dengan 1. Ini dia hiperbolanya. Nah, ini hiperbolanya. Nah, jika elips tersebut, elips ini, yang saya tandai merah ini, itu digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ mengikuti bentuk hiperbola ini, sehingga kedua pucuk elips menyinggung luar hiperbola, maka akan didapatkan hasilnya. Nah, untuk syarat dari pergerakan ini teman-teman ya, ini boleh digerakkan asalnya syaratnya yang pertama, antara hiperbola ini, saya kasih warna beda. Nah, antara hiperbola ini yang di bawah dengan yang di atas ini kita misalkan hiperbola yang di sumbu XOY ini kita gerakkan hingga sampai ke Z sama dengan lambda, seperti itu ya.
banyak gerakan. Nah, ini syaratnya apa? Yang pertama, hiperbola yang awal ini dengan hiperbola yang sudah kita gerakkan ini, tanda warna biru ini, itu harus sejajar, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus sebangun. Yang ketiga, pusatnya itu harus tetap. Ini kan pusatnya pada sumbu Z, maka ketika sudah kita gerakkan, itu harus pada sumbu Z. Yang keempat, itu harus puncaknya harus pada hiperbolanya. Nah, ini puncaknya kan pada hiperbola ini. Puncak elipsnya. Nah, ketika kita gerakkan, puncak elipsnya juga harus terdapat pada hiperbola ini. Seperti itu. Bisa di next, Mas. Nah, saya gambar dulu ya gambarnya, biar lebih mudah. Nah, dalam gambar ini ya teman-teman ya, misalkan letak elips ini kita gerakkan sejajar seperti yang saya bilang tadi, harus mengikuti keempat syarat tersebut pada bidang Z sama dengan lambda ini. Z sama dengan lambda. Nah, sehingga titik potong antara sumbu minor dan sumbu mayor atau titik pusat terletak di titik 0,0, lambda. Dengan posisi tersebut, maka sumbu-sumbu elips baru akan sejajar dengan sumbu-sumbu elips yang lama. Titiknya yaitu 0, y lambda, lambda dan 0, negatif y lambda, lambda merupakan sumbu-sumbu mayor elips. Nah, ini di sini. Nah, di sini. Begitu pula pada X-nya, itu akan di sini. X-nya. Di sini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ketika elip ini, elip pada sumbu awalnya ini kita geser kepada bidang Z sama dengan lambda ini, maka titik ini kan titik Z sama dengan lambda ya. Maka dapat kita substitusikan kebersamaan hiperbola ini. Nah, ini. Kita substitusikan Y lambda kuadrat per B kuadrat dikurangi lambda kuadrat per B kuadrat. Sehingga kita kerjakan secara aljabar untuk menemukan nilai Y-nya. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya adalah B per C dikali akar C kuadrat plus lambda kuadrat. Nah, bila kita melihat dari syaratnya, kan hiperbola yang di sumbu awal ini, itu harus sebangun dengan hiperbola yang sudah digeser ini. Maka nilai dari B per A-nya, B per A dari dari elips yang awal ini, itu juga harus sama dengan nilai Y lambda per X lambda, yaitu di sini. Di sini. Nah, ini harus juga sama. Maka ketika kita sudah mempunyai Y lambda-nya itu sama dengan plus lambda kuadrat ini, maka berapa nilai X lambda-nya agar persamaan B per A ini terpenuhi? Nah, maka persamaannya ya A per C lambda C kuadrat plus lambda kuadrat. Nanti karena kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kan ini kan karena kalau kita gini coret, nanti kan kembali ke persamaan ini. Ya teman-teman ya. Jadi nilai Y-nya seperti Y lambdanya yaitu B per C akar C kuadrat plus lambda kuadrat, nilai X lambdanya itu A per C dikali C kuadrat plus lambda kuadrat. Jadi next, Mas.
Nah, ini sudah ketemu ya di sini ya. Sudah saya jelaskan tadi, langsung bisa di next. Nah, karena tadi nilai X lambdanya dan Y lambdanya sudah ketemu, ya kita tinggal masukkan pada persamaan elipsnya. Kita persamaan elipsnya, dan hingga kita peroleh eh, persamaan rumus hiperbolida berdaun satu seperti ini. Nah, next Mas. Nah, yang sebab selanjutnya itu irisan dengan bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Bila hiperboloida berdaun satu itu memiliki irisan dengan bidang XOY, akan menghasilkan bidang yang berbentuk elips. Nah kan, saya gambar terlebih dahulu. Nah, di sini kalau beririsan dengan bidang XOY, maka kan yang dimaksud beririsan kan bentuk irisan disisikan di sini. Nah, ini berbentuk elips. Yang kedua, irisan dengan bidang YOZ akan menghasilkan bidang berbentuk hiperbola. YOZ. Nah, bidang YOZ kan yang ini. Bidang YOZ. Dan bidang yang ini YOZ. Untuk representasinya agar mudah nanti akan kita tampilkan pada slide selanjutnya. Irisan pada bidang Y persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya irisan pada bidang X, OZ akan menghasilkan bidang berbentuk hiperbola sehingga dihasilkan persamaan seperti ini. Bisa di next slide, Mas. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui sebuah hiperboloida dengan persamaan 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 4z kuadrat sama dengan 3. Itu tentukan persamaan hiperbolida berdan satunya. Yang B, tentukan persamaan bidang yang membentuknya. Yang pertama, persamaan hiperbolida berdan satu. Nah, tinggal kita merubahnya menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Ini bila kita tuliskan ulangan seperti ini. 2/3 ditambah y kuadrat min 4z kuadrat per 3 sama dengan 1. Nah, ini merupakan hiperbolida berdaun satu. Karena apa? Ini variabelnya yang negatif 1. Nah, yang kedua, persamaan bidang yang membentuknya. Nah, persamaan bidang membentuknya, yang pertama, bila dipotong pada bidang XOY. Nah, ketika dipotong pada bidang XOY, otomatis kan nilai Z-nya 0. Hingga kita substitusikan ke persamaan ini ketika nilai Z-nya 0. Maka akan didapatkan nilai 5x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 3. Nah, sebenarnya perpotongan ini, elipsnya di sini. Nah, di sini. Nah, bagaimana jika berpotongan pada bidang XOZ, maka kan Y-nya yang 0. Sehingga kita di sini Y-nya kita substitusikan 0 akan mendapatkan persamaan seperti ini. Begitu juga pada bidang XOY. Pada bidang XOY yang 0 kan X-nya. Maka kita substitusikan di sini sehingga mendapatkan persamaan ini. Next, Mas Ilham. Nah, untuk gambarnya ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan gambar dari perpotongan hiperbolida pada bidang XOY kan seperti ini. Bisa lihat ini kan berbentuk hiperbola. Nah, ini juga. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas
Halo, apakah suara saya tadi terdengar nggih? Putus-putus, Mas. Oh nggih, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Ilham terkait hiperbolida dendra. Kepada Mas Ilham dipersilakan. Ya, baik, Mas Awi, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, kita akan membahas hiperboloida berdaun dua. Jadi ini gambarnya, rumus hiperboloida berdaun dua bisa dibuktikan dengan menggunakan gerakan sebuah elips mengikuti bentuk hiperbola. Bentar, tak anunit. Ini, jadi elipsnya itu sing ini ya, Rek. Gambar ini elipsnya mengikuti bentuk hiperbola. Hiperbolanya itu sing warna biru. Ini hiperbolanya. Nah, elips tadi itu kita misalkan persamaannya ini x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada hiperbola ini tadi kita misalkan persamaannya yang ini negatif y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Jika elips tersebut digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ mengikuti bentuk hiperbola sehingga kedua puncak elips menyinggung dalam hiperbola, maka akan didapat hasil seperti pada gambar. Jadi maksudnya itu gini, kan kita tadi punya elips yang ini ya, terus kita juga punya hiperbola yang biru. Nah, elips ini tadi kita gerakkan sepanjang hiperbola ini tadi, jadi di dalam sini kita gerakkan elipsnya ke sini, gini terus. Jadi nanti dapat bidang yang warna merah ini. Nah, ini sing dinamakan sama hiperboloida berdaun dua. Sama kayak yang dijelaskan Mas Hawawi tadi, kalau berdaun dua itu tengah-tengah ini kosong. Jadi hiperboloida ini di sini sama di sini. Nah, kita lanjut. Hiper sama dengan hiperboloida berdaun satu, misalkan letak elips tersebut digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ. Jadi kan kita tadi punya elips di sini ya. Terus digerakkan sepanjang sumbu Z ini. Jadi ini elipse juga. Tapi nggak di sini toh, ini di bawah ini juga ada, di bawah ini juga ada gitu. Kan elipse ini bergerak dari sini sampai ke sini sehingga berada di Z sama dengan lambda dan Z sama dengan negatif lambda. Jadi di sini ini lambda. Ini negatif lambda. Sehingga titik pusatnya terletak di 0,0, lambda dan 0,0, negatif lambda. Dengan posisi tersebut, maka sumbu-sumbu elips yang baru akan sejajar dengan sumbu-sumbu elips yang awal. Elips yang awal itu sing ini. Nah, kan dia sejajar terus sama yang kita biru ini loh, elips yang biru ini. Terus titik 0, y lambda, lambda itu yang ini sama 0, negatif y lambda, lambda itu sing ini. Bentar tak hapusnya dulu. Ini ya, titik sing ini sama titik sing ini itu kan sebagai mayor sumbu mayor elips. Nah, terus kalau yang X ini, X, 0, lambda yang di sini, dan negatif, oh kebalik, ini sing X, X lambda, 0, lambda, ini sing negatif X, 0, lambda, ini kan sebagai sumbu minore elips. Dan ini berlaku juga buat elips yang ini. Ya, paham ya? Sampai sini, tak lanjut. Terus ini kita menurunkan rumus umum hiperboloida berdaun 2E. Ini kan persamaan elips tadi. Terus kan tadi kita gerakkan Z sama dengan lambda. Nah, nilai Z itu kita substitusikan jadi lambda. Jadi Y negatif Y lambda kuadrat per B kuadrat ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Terus kita operasikan aljabar biasa, ketemu ini. Nilai dari Y lambda kuadratnya. Nah, kan tadi elips yang bentar.
elips yang bawah di sini tadi, elips awali kita, itu kan sejajar sama elips yang ini. Dan dia kan sebangun juga. Jadi perbandingan sumbu mayor sama sumbu minor yang elips ini, sama elips yang di sini tadi, sumbu mayor sama sumbu minor, perbandingannya kan harus sama. Sehingga berlaku ini. X lambda per Y lambda sama dengan A per B. Terus kan Y lambda ini tadi kita udah dapat ini. Nah, Y lambda ini kita substitusikan ke sini. Terus pakai operasi aljabar, kita ketemukan X lambda kuadrat T ini. Ini ya. Kan kita udah ketemu Y lambda kuadrat. Kita juga ketemu X lambda kuadrat. Selanjutnya, kita substitusikan ke A kuadrat sama B kuadrat. Kalau kalian tanya kenapa kok nggak disubstitusikan di X sama Y, kayak yang tak bilang tadi, ini kayak ini ya, kan Y lambda itu sumbu mayore elips ini, terus X lambda itu sumbu minore elips ini. Lah kan mereka Y lambda sama X lambda itu punya perbandingan yang sama kayak elips pertama kita tadi di sini. Perbandingan ini sumbu mayore ini B dan sumbu minore A. Nah, berarti nilai Y lambda ini menggantikan nilai B dan nilai X lambda itu menggantikan nilai A. Itu kenapa disubstitusikannya di A sama B. Ini ya. Habis kayak apa yang tadi nilai X lambdanya disubstitusikan ke sini, terus nilai Y lambdanya disubstitusikan ke B, kita dapat ini. X kuadrat per A kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat min 1 ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali lambda kuadrat per C kuadrat min 1 sama dengan 1. Terus untuk mendapatkan persamaan umum ini hiperboloida ya. Maaf, salah. Kita substitusikan nilai Z sama dengan lambda. Kan tadi kita misalkan Z sama dengan lambda, berarti ini kita masukkan lagi ke ini. Terus didapat ini. Nilai Z-nya ini, nilai lambdanya ini diganti sama Z. Terus kita operasikan aljabar sampai ketemu ini ya. Tapi di sini kan masih negatif 1. Nah, buat biar bisa jadi 1, kedua ruas kita kalikan sama negatif 1. Terus ketemu nilai ini negatif X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini sebagai persamaan umum hiperboloida berdaun 2. Seperti yang dikatakan Mas Zawawi tadi, nilai negatifnya itu ada 2. Terus positifnya ini 1. Dan positifnya ini menandakan sumbu putarannya tadi. Kayak yang di gambar. Nah, ini kan dia berputarnya di Z. Selanjutnya, irisan dengan bidang. Kalau aku ngingetnya itu gini, Rek. Misal ini ya, dengan bidang X, O, Y. Lah, variabel yang nggak disebut itu apa? Variabel yang nggak disebutkan Z. Lah, berarti Z ini sama dengan 0. Nah, terus kalau X, O, Z. Lah, X, O, Z ini variabel yang nggak disebut apa? Y kan, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Itu juga sama Y, O, Z. Variabel apa sih nggak disebut? X, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke persamaan umum hiperboloida berdaun 2 tadi. Ini Z sama dengan 0. Maaf, bateraiku habis bentar ya. Maaf ya. Diambil oleh pusat perbukuan, hanya sana aja. Oke, tak lanjut ya. Nama saya saja yang ada di sana.
Jadi nilai Z-nya tadi disubstitusikan ke sini, dapat persamaan irisan dengan bidang X, O, Z. Itu yang ini. Negatif X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau Terus di kan kampus dulu geometri itu ya, kita saya punya 2 hati. tidak bilangi Y sama dengan 0 itu disubstitusikan ke sini hingga didapat persamaan irisan dengan bidang X, O, Z. Nah, dengan cara yang sama, untuk bidang Y, O, Z, kita substitusikan seperti yang tak bilang tadi, X sama dengan 0, disubstitusikan ke sini, dapat persamaan ini. Negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini yang tak ajarin tadi ya, Rek, diinget-inget gimana cara biar lebih mudah gitu buat tahu irisan dengan bidangnya tadi. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari aku. Selanjutnya, kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Ilham. Untuk materi selanjutnya kepada anggota kelompok yang bertugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait persamaan hiperboloida dengan putaran hiperbola. Next slide. Nah, untuk yang pertama yakni persamaan hiperboloida putaran hiperbola pada bidang Y, O, Z diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, next. Nah, untuk yang pertama yakni hiperboloida berdaun satu. Nah, sebelumnya kan telah ditemukan ya untuk persamaan hiperbola pada bidang Y, O, Z itu memiliki bentuk X sama dengan 0, negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Itu untuk hiperboloida berdaun satu. Nah, kita misalkan T itu sama dengan X0, Y0, Z0. Nah, merupakan sembarang titik pada hiperbola. Maka yang harus dipenuhi yaitu X0 itu sama dengan 0. Terus negatif Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita bertujuan untuk mencari persamaan lingkaran yang dilalui titik T. Nah, pertama-tama kita cari persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kan tegak lurus dengan sumbu Y, maka Y-nya itu sama dengan Y0. Jadi kalau ada persamaan, misalkan ada titik X0 gitu, Y0, Z0. Ketika tegak lurus dengan sumbu Y itu, maka Y-nya itu sama dengan Y0. Y0 ini sama dengan ordinatnya, ordinat titiknya. Nah, selanjutnya kita cari persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya pada origin. Nah, kita sebelum pertemuan sebelumnya kan kita ketahui bahwa rumus maksud saya persamaan lingkaran itu persamaan bola itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, di sini R kuadrat itu sama dengan ini X0 dikurangi, karena origin berarti 0, berarti X0 dikurangi 0 kuadrat. Ditambah Y0 dikurangi 0 kuadrat ditambah Z0
dikurangi 0 kuadrat. Nah, sehingga didapatkan untuk R kuadratnya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui titik T itu yakni Y sama dengan Y0, di mana ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Y kuadrat itu kan sama dengan Y0 kuadrat. Jadi kita kurangi kedua ruas itu dengan Y0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, di sini kan X0 itu sama dengan 0. Nah, kita substitusi X0 itu sama dengan 0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Nah, lalu ini hasil yang kita dapatkan ini, persamaan lingkaran yang kita dapatkan, kita substitusi ke sini. Ke persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh, next slide. Nah, sehingga diperoleh ini. Tadi, Z0 yang tadi itu kita substitusi sehingga didapatkan persamaannya itu seperti ini. Nah, sehingga didapatkan persamaannya itu yang seperti ini. Next slide. Dapat suara saya kedengaran? Terdengar, Mas. Oh, ya. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini ya, seperti yang tertera pada layar untuk grafiknya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah hiperboloida berdaun 2. Nah, untuk persamaan hiperbola pada bidang Y, O, Z pada berdaun 2 itu seperti ini. X sama dengan 0, kemudian Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, misalkan T itu, udah hilang. Nah, misalkan T itu sama dengan X0, Y0, Z0 merupakan sebarang titik pada hiperbola. Maka yang harus dipenuhi yaitu X0 itu sama dengan 0, kemudian Y0 kuadrat per B kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu Y itu tadi kan sudah dijelaskan. Karena dengan tegak lurus sumbu Y maka Y-nya itu sama dengan Y0. Nah, persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya pada origin adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni Y sama dengan Y0 itu ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan Y0 kuadrat sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, X0 ini kita substitusikan dengan X0 sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Z0 kuadrat. Nah, Z0 kuadrat ini kita substitusikan kepada persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh, next slide. Nah, sehingga diperoleh Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya, next slide. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah persamaan hiperboloida putaran hiperbola pada bidang YOZ diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, next slide.
Nah, untuk parabola pada bidang YOZ itu memiliki bentuk X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita misalkan T itu sama dengan X0, Y0, Z0, nah merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu X0 sama dengan 0, nah Y0 kuadrat per B kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu Z adalah Z sama dengan 0. Nah, di sini tegak lurus dengan sumbu Z karena kita putar mengelilingi sumbu Z. Jadi persamaan bidangnya itu tegak lurus dengan sumbu Z. Nah, dengan Z itu sama dengan Z0. Nah, kemudian persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni Z sama dengan Z0 yang ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan Z0 kuadrat sehingga didapatkan X kuadrat ditambah kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai X0 sama dengan 0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, hasil ini kita substitusi lagi ke sini, sama ini. Nah, sehingga diperoleh persamaannya yakni X kuadrat ditambah Y per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dengan grafiknya yakni seperti ini, seperti yang tertera pada layar. Nah, next. Selanjutnya adalah hiperboloida berdaun 2. Untuk persamaan hiperbola pada bidang YOZ memiliki bentuk X sama dengan 0, negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan T, X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu X0 itu sama dengan 0, kemudian negatif Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu Z adalah Z sama dengan Z0. Untuk persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni Z sama dengan Z0, kemudian ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kedua ruas kita kurangi dengan Z0 kuadrat sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai X0 sama dengan 0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, kita substitusi nilai yang sudah ketemu ini ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh negatif X kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya seperti yang tertera pada layar. Nah, next. Oke, yang selanjutnya adalah persamaan hiperboloida putaran hiperbola pada bidang XOZ diputar mengelilingi sumbu X. Next. Nah, sebelumnya juga kita telah ketahui persamaan hiperbola pada bidang XOZ untuk hiperboloida berdaun 1 itu memiliki bentuk Y sama dengan 0 negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah,
kita misalkan T sama dengan X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu Y0 itu sama dengan 0, kemudian negatif X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, karena mengelilingi sumbu X, maka persamaan bidangnya yang melalui titik T itu tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga persamaannya adalah X sama dengan X0. Kemudian persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni X sama dengan X0, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan X0 kuadrat sehingga didapatkan yakni Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kita substitusikan nilai Y0 sama dengan 0 sehingga didapatkan Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan Z0 kuadrat. Nah, ini persamaan lingkaran yang kita ketahui, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh persamaannya yakni negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya, nah seperti yang tertera pada layar. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah hiperboloida berdaun 2. Untuk persamaan hiperbola pada bidang X, OZ juga telah kita ketahui bahwa untuk hiperboloida berdaun 2 itu memiliki bentuk Y sama dengan 0, kemudian X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kita misalkan T itu sama dengan X0, Y0, Z0 itu merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu Y0 sama dengan 0, kemudian X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu X adalah X sama dengan X0. Nah, untuk persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni X sama dengan X0, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan X0 kuadrat sehingga didapatkan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu kita substitusi nilai Y0 sama dengan 0 sehingga didapatkan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Z0. Nah, persamaan lingkaran yang kita telah ketahui ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga diperoleh persamaannya yakni X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya seperti yang tertera pada layar. Oke, next slide. Nah, yang terakhir adalah persamaan hiperboloida putaran hiperbola pada bidang X, OZ yang diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, next. Nah, untuk hiperboloida berdaun 1, itu persamaan hiperbola pada bidang X, OZ memiliki bentuk Y sama dengan 0, dan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian misalkan T-nya itu sama dengan X0, Y0, Z0 itu merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu Y0 per sama, maksud saya Y0 sama dengan 0, dan X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan bidangnya, karena
mengelilingi sumbu Z, maka tegak lurus dengan sumbu Z. Sehingga persamaannya adalah Z sama dengan Z0. Nah, untuk persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni Z sama dengan Z0, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kedua ruas kita kurangi dengan Z0 kuadrat sehingga didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X0. Oh, ini X0 ya. Ini X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Nah, kita substitusi nilai Y0 sama dengan 0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Nah, Saya juga sore jam 3. Nah, persamaan yang kita telah dapatkan ini kita substitusikan ke dalam ini, persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh persamaannya yakni X kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya, nah seperti yang tertera pada layar monitor. Nah, next. Nah, yang selanjutnya adalah untuk hiperboloida berdaun 2. Nah, persamaan hiperbola pada bilangan X o Z untuk berdaun 2 itu memiliki bentuk Y sama dengan 0 dan negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita misalkan T sama dengan X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu Y0 sama dengan 0, kemudian negatif X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian untuk persamaan bidangnya melalui T dan tegak lurus dengan sumbu Z, sehingga Z sama dengan Z0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada origin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T yakni Z sama dengan Z0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Nah, kita kedua ruas kita kurangi dengan Z0 kuadrat sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Nah, kemudian kita substitusi ini untuk nilai Y0 sama dengan 0 sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Nah, untuk persamaan lingkaran yang kita telah peroleh ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga diperoleh persamaannya itu yakni negatif X kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Oke, next. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Amar atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Zubair Alif. Kepada Mas Zubair Alif, dipersilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Sudah. Oh, iya. Terima kasih waktunya Mas Moderator, Mas Wawi. Lalu langsung masuk aja ke materi kelima tentang bidang singgung pada hiperboloida. Yang pertama ini langsung ke bidang singgungnya langsung hiperboloida untuk 1 daun dan 2 daun. Nah, dengan meninjau persamaan hiperboloida, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dimisalkan sebuah titik T, X1, Y1, Z1 merupakan titik singgung. Nah, pasti kalau bidang singgung itu
kita nggak tahu arahnya di mana untuk titiknya ya. Jadi untuk itu kita perlu garis yang memiliki bilangan-bilangan yang juga mengacu pada arah dari bidang singgungnya. Kita misalkan di sini itu P, Q, R dengan pusat 0,0,0 dan melalui titik T yang sudah tadi ya. Nah, kan bisa kalau persamaan garis di ruang dimensi 3 itu persamaannya itu sama dengan X min kita langsung masukkan saja ini. X min X1 per P sama dengan Y min Y1 per Q sama dengan Z min Z1 per R. Nah, kita misalkan ketiga-tiganya ini sama dengan lambda. Sehingga kita dapatkan di bawahnya penjabarannya. X min X1 per P sama dengan lambda dikalikan P masing-masing ruas, P dikalikan lambda sama dengan X min X1 sehingga X sama dengan P lambda ditambah X1. Begitu juga untuk yang Y min Y1 per Q sama dengan lambda, hasilnya Y sama dengan Q lambda plus Y1. Juga untuk Z min Z1 per R sama dengan lambda, hasilnya Z sama dengan R lambda plus Z1. Next. Nah, kita masukkan ke ketiga persamaan yang kita sudah dapatkan tadi itu ke dalam persamaan hiperboloida tadi ya. Kita dapat dalam kurung P lambda ditambah X1 dikuadratkan per A kuadrat dikurangi dalam kurung Q lambda plus Y1 tutup kurung kuadrat B per B kuadrat ditambah dalam kurung R lambda plus Z1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita kerjakan kuadratnya masing-masing pecahannya sehingga dihasilkan ke baris kedua. Nah, habis itu dari baris kedua kita kan dapat pecahannya itu kita jabarkan dari yang P kuadrat per A kuadrat dan seterusnya sehingga didapatkan untuk yang baris ketiga kita kelompokkan sendiri-sendiri yang dimana lambda kuadrat dan yang lambda pangkat 1 dan konstantanya. Nah, kita dapatkan itu yang kiri itu atas P kuadrat per A kuadrat min Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat dalam kurung dikalikan lambda kuadrat ditambah 2px1 per A kuadrat dikurangi 2ky1 per B kuadrat ditambah 2rz1 per C kuadrat dalam kurung dikalikan lambda plus konstantanya x1 kuadrat per A kuadrat dikurangi y1 kuadrat per B kuadrat ditambah z1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu pada baris keempat kita kan awalnya di dalam soal tadi persamaan dalam konstanta ini kan termasuk merupakan persamaan dari lingkaran di mana x1 kuadrat per A kuadrat dikurangi y1 kuadrat per B kuadrat ditambah z1 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan substitusikan saja persamaan hiperboloida tadi. Jadi konstantanya itu sama dengan 1. Sehingga menghasilkan yang paling baris kelima luas kanan sama dengan 0. Lalu jika titik potongnya berhimpit, maka garis menyinggung H. Garis akan menyinggung H apabila persamaan kuadrat yang telah diperoleh memiliki akar yang kembar. Maksudnya ini kan kalau kita sudah tahu dari SMP SMA, kalau suatu kurva menyinggung di sumbu X, kalau diskriminannya itu 0 kan. Kalau diskriminannya itu lebih dari 0, berarti memotong. Kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak menyinggung sama sekali, tidak memotong sama sekali. Ya. Jadi kita misalkan untuk persamaan kuadrat dari lambda, ini kita menggunakan misal variabelnya itu lambda kuadrat ya. Jadi kita masukkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kan di sini dari persamaan yang di baris kelima, baris kelima itu kan A, kalau kita misalkan bisa A dikali lambda kuadrat plus B dikali lambda plus 0 itu C sama dengan 0. Oke. Nah,
Jadi langsung ke next. Oke. Nah, kan tadi B kuadrat min 4AC ya, negatif 4 dikurangi 4AC, 4 kali AC, karena C-nya tadi untuk 0, maka 4AC ini kita hilangkan dan tinggal B kuadrat sama dengan 0 kan, karena diskriminannya 0. Nah, B kuadrat sama dengan 0, kita bisa tuliskan B sama dengan 0 saja. Jadi kita substitusikan B itu yang tadi, yang koefisien lambda yang kedua, jadi 2px1 per A kuadrat dikurangi 2ky1 per B kuadrat ditambah 2rz1 per C kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini 2P, kita substitusi 2P, 2Q, dan 2R seperti ya, dari persamaan yang awal tadi, di mana 2P itu sama dengan P itu lambda P itu sama dengan X min X1, lambda Q itu sama dengan Y min Y1, dan lambda R itu sama dengan Z min Z1. Kita cuma dimisalkan lambda itu sama dengan 2. Nah, tinggal dimasukkan, didistribusikan, lalu dikerjakan sehingga menghasilkan di baris keempat, yaitu dikelompokkan di mana yang kuadrat dengan yang kuadrat dan yang memiliki dua variabel. Z yang dua variabel X1X, Y1Y dikelompokkan sendiri. Nah, untuk yang kuadrat kan sama dengan persamaan hiperboloida yang awal. Jadi sama dengan 1. Nah, sehingga dikurangi 1, satunya dipindah ruaskan lah istilahnya. Jadi X1 kali X per A kuadrat dikurangi Y1 kali Y per B kuadrat ditambah Z1 kali Z per C kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan dari mohon maaf, bidang singgung ya, bukan garis. Bidang singgung hiperboloida daun 1 dan daun 2. Ya, next. Oh, saya kembalikan ke moderator mungkin. Baik, terima kasih kepada Mas Zubair Alif atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Diego. Kepada Mas Diego, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu bidang kutub hiperboloida. Untuk yang pertama yaitu hiperboloida berdaun 1. Kita perhatikan persamaan hiperboloida berdaun 1 yang sudah dijelaskan oleh Mas Wawi tadi, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kita tahu bahwa sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z merupakan sumbu simetrinya. Dan hiperboloida berdaun 1 memiliki 4 puncak, yaitu puncak yang pertama negatif A, 0,0, A, 0,0, 0,0, negatif A, dan 0,0, A yang terletak pada sumbu koordinat. Menggunakan cara kelompok yang sebelumnya, yaitu pada kelompok elipsoida, maka dihasilkan persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun 1 pada titik singgung T, X1, Y1, dan Z1, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurangi Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Hal ini sama dengan persamaan-persamaan bidang kutub di titik T, yaitu X1Y1Z1 terhadap hiperboloida berdaun 1, yakni X1X per A kuadrat tambah Y1Y per B kuadrat dikurangi Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Next. Kemudian untuk yang kedua yaitu hiperboloida berdaun 2. Kita juga perhatikan persamaan hiperboloida berdaun 2, maaf itu typo, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan hiperboloida berdaun 2 memiliki satu sumbu simetri, yaitu cuma sumbu X, dan mempunyai 2 puncak hiperboloida, yaitu negatif A, 0,0 dan A, 0,0 dengan panjang sumbu-sumbunya yaitu 2A, 2B, dan 2C. Menggunakan cara pada elipsoida, maka dihasilkan persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun 2 pada titik singgung T, X1, Y1, Z1, yaitu X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat dikurangi Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Hal ini juga sama dengan persamaan-persamaan bidang kutub di titik T1, Y1, Z1 terhadap hiperboloida berdaun 2, yaitu
X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat dikurangi Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Bidang kutub dari titik T akan menjadi bidang singgung di titik T apabila titik T terletak pada hiperboloida berdaun 2. Selanjutnya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Mas Diego. Untuk materi selanjutnya akan kembali disampaikan oleh Mas Yubaralif. Kepada Mas Yubaralif, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas waktunya Mas Dawawi. Ini langsung ke materi ke-7 yaitu bidang silinder. Nah, mohon maaf. Untuk definisinya, bidang silinder atau permukaan silinder adalah suatu permukaan yang dibangun oleh suatu garis yang disebut garis generatik, ya bisa dilihat di gambarnya, atau garis yang mengarah gitulah. Digerakkan secara paralel menyinggung sepanjang kurva satu arah C yang bisa dilihat di gambar ya, disebut kurva dielektrik dengan kondisi geometri tertentu. Garis-garis paralel hasil gerakan ini disebut garis pelukis silindernya. Next. Lalu dari definisi tadi itu garis-garis paralel disebut garis pelukis kan, memiliki koefisien arah seperti yang tadi pada bidang singgung A, kita di sini misalkan A, B, dan C. Maka persamaan garis yang melalui titik X0, Y0, Z0, kita misalkan untuknya titiknya ya, di kurva adalah X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per C. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat misalkan itu BZ dikurangi CY sama dengan lambda 1. Lalu B dikalikan X dikurangi A kali Y sama dengan lambda 2. Maka kondisi geometrik dimaksud berbentuk G dalam kurung G dalam lambda 1, lambda 2 sama dengan 0. Nah, untuk mudahnya, misalkan diketahui garis pelukisnya bervektor arah A, B, C. Dan kurva direktriknya didefinisikan dari kondisi F1 XYZ sama dengan 0, F2 XYZ sama dengan 0. Tetapkan titik X0, X0, mohon maaf ini kayaknya salah ketiknya. Pada kurva maka berlaku hubungan F1 X, Y, Z sama dengan 0, F2 X, Y, Z sama dengan 0, sedangkan garis-garis pelukis yang memulai titik ini dinyatakan sebagai BZ min CY sama dengan lambda 1. Mohon maaf Mas, ini mungkin di next. Kayaknya sudah diulang tadi. Nah, dari persamaan, seperti dari persamaan singgung tadi, kita menggunakan persamaan untuk lebih mudahnya ya. Persamaan garis pada ruang dimensi 3, di mana X tadi, X min X0, X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per C. Nah, jika harga-harga X0, Y0, dan Z0 ini dalam persamaan-persamaan garis tersebut disosiasikan ke persamaan kurva, maka dapat didapat persamaan silindernya. Cara lain yang lebih efisien itu dapat ditempuh dengan persamaan menyatakan persamaannya itu dalam bentuk yang di bawah, misalkan lambda seperti bidang singgung tadi, sehingga X min X0 per A itu sama dengan lambda, jadi X0 sama dengan X dikurangi A lambda A. Lalu Y0 sama dengan Y dikurangi lambda B, dan Z0 sama dengan Z dikurangi lambda C. Kemudian setelah selesai mensubstitusikan persamaan, keduanya ada dalam lambda, kita dapatkan persamaan silinder tersebut. Nah, ini untuk contoh soalnya langsung, untuk mudahnya. Diketahui pada suatu koordinat dimensi 3 terdapat bola dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Nah, garis-garis pelukis memiliki koefisien positif 1, 2, dan 1 terhadap sumbu OX, OY, dan OZ. Tentukan persamaan silinder yang didapat. Untuk penyelesaiannya,
seperti langkah-langkah yang tadi, kita temukan kita tentukan sembarang titik. X0, Y0, dan Z0. Maka titik memenuhi persamaan bola X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 9. Oke, Pak Susanto. Oke. Sedangkan persamaan garis pelukis yang melalui titik tersebut adalah X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per C, itu maksudnya C ya. Kita di sini misalkan itu garis-garis pelukisnya itu ABC. Ini mohon maaf ada tipu. Jadi ABC kita substitusikan ABC itu dengan angka-angka yang di atas itu 1, 2, dan 1. Jadi A itu 1, B itu 2, C itu 1. Sehingga kalau dikalikan jadi bentuk X0 sama dengan X dikurangi lambda, Y0 sama dengan Y dikurangi 2 kali lambda, dan Z0 sama dengan Z dikurangi lambda. Next. Lalu untuk selanjutnya harga ini bila disubstitusikan ke persamaan bola dalam X0, Y0, dan Z0, mohon maaf, didapat persamaan silinder. Nah, kita tadi masukkan yang X0, Y0, dan Z0-nya itu ke dalam persamaan bola yang ada pada soal ya. Jadi di hasilnya itu nanti 6 lambda kuadrat dikurangi 2x lambda dikurangi 4y lambda dikurangi 2z lambda ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita kelompokkan untuk yang lambda kuadrat sendiri dan yang lambda saja sendiri dan yang tanpa ada lambda sendiri. Ya, bisa dibilang itu koefisien kuadrat, koefisien yang pangkat 1 dan konstanta dari persamaan kuadrat lambda. Sehingga kan menggunakan diskriminan D sama dengan 0 karena bidang silinder ini merupakan bidang singgung yang diputar gitu dalam permukaannya yang diketahui gitu maksudnya. Jadi D sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0, di mana diskriminannya ini sama dengan B kuadrat negatif dikurangi 4AC. Nah, kita masukkan B kuadrat sama dikurangi 4AC, di B itu 2X plus 4Y plus 2Z dikuadratkan, dikurangi 4 dikali 6 dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 9. Nah, dan dikerjakan langsung lalu disubstitusikan lalu disederhanakan. Sehingga didapatkan persamaan silindernya nanti akhirnya negatif 5X kuadrat dikurangi 2y kuadrat dikurangi 5z kuadrat ditambah 4xy ditambah 4yz dikurangi 2xz dikurangi 54 sama dengan 0. Mungkin perlu grafiknya atau gimana ini? Mungkin di next. Oh, nggak ada grafiknya. Mungkin apa boleh moderator saya share grafiknya gitu? Iya, dipersilakan Mas Ibaralik. Bentar nih. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Tapi masih berupa sumbunya. Kenapa? Oh, enggak. Masih sumbunya. Nah, kita masukkan ke persamaan lingkaran tadi, X kuadrat plus Y kuadrat plus 9 kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Lalu kan kita butuh vektor A dan B. Di mana, nah vektornya itu vektor arah. Maksudnya yang mengarahkan bagaimana itu silindernya bekerja ke arah mana gitu, persamaan silindernya. Lalu kita tadi dapat persamaan silindernya itu negatif 5x kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi kayak gini. Mungkin pusing ya kalau gini. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Jadi menyinggung di segala permukaan di satu permukaannya gitulah maksud. Jadi bidang singgungnya ini memutar bolanya gitu. Seperti itu nih.
Langsung saya stop stop share nggih. Ya, Mas Yubari. Oke. Mungkin itu saja dari saya materinya. Saya kembalikan ke moderator dan Mas Ilham. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk sesi pertanyaan akan kami tunggu hingga pukul 8.35 ya teman-teman. Selebih dari itu, ketika tidak ada yang bertanya, maka saya anggap teman-teman sudah paham semua tentang materi yang kelompok kami presentasikan. Jam 9. Nonton aja.
Baik ya teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 8.35 dan teman-teman tidak ada yang bertanya, maka saya anggap teman-teman sudah memahami presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Saya mewakili kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.